Ini simpel teman-teman ya. Langsung di hari Kamis itu nggak ada yang keluar sama sekali ya. Berarti udah biarin. Di hari Jumat Vina dan Rosa ya. Vina dan Rosa. Kemudian di hari Jumat terakhir ada 3 yang keluar, yaitu orang yang terakhir masuk dia akan keluar terlebih dahulu ya. Dan masuk 1 orang yaitu Virgo. Berarti teman-teman tinggal lihat saja siapa yang masih tersisa di hari Jumat, yaitu dia, Katie dan Virgo. So simple banget. Jawabannya adalah optionnya B. Bersama kakak Kak Ray. Nah, kali ini kita bakal ngebahas soal tentang prediksi SNBT khususnya untuk subbab penalaran matematik atau PM. Nah, untuk pembahasan soalnya langsung simak pembahasan berikut. Oke, nah di soal yang pertama ini di sini disediakan tanaman Parthenophysus, katanya merupakan salah satu tanaman dari tanaman hias yang sangat atraktif ya. Nah, perakaran dari tanaman ini sangat sulit untuk berkembang tanpa adanya bantuan dari penggunaan hormon tumbuhan. Nah, makanya di sini ditambahkan suatu hormon tumbuhan yang bernama NNA ke dalam tanaman Parthenophysus tadi gitu ya, guna untuk meningkatkan kualitas dari tanaman tersebut. Nah, di sini kalau teman-teman melihat tabelnya sudah jelas di sini ada konsentrasi dalam ppm atau jumlah ya hormon yang ditambahkan dari mulai 0 berarti tanpa NNA 500 sampai dengan penjumlahan konsentrasi 3000 ppm gitu ya. Dan di sini adalah efek ya atau hasil daripada panjang akar, berat kering dan jumlah akar. Nah, jadi teman-teman juga harus bisa membaca tabel ya, di mana tabel ini biasanya mewakili isi daripada si teks tersebut gitu ya. Yuk langsung baca ke pertanyaannya. Berapakah persentase pertambahan panjang akar dengan menggunakan NNA konsentrasi 1500 ppm ini dibandingkan tanpa menggunakan NNA teman-teman ya. Nah, sebetulnya ini cukup simpel teman-teman ya. Nah, kalau kita bahas cuma seperti ini aja. Persentase pertambahan berarti kan gini. Nah, tanpa ppm itu ini kan. Lihat fokus ke panjang akar ya. Nah, panjang akar itu dari 9,68 ke 28,64. Berapa sih nambahnya gitu ya. Nah, jadi persentase pertambahannya teman-teman tinggal masukkan aja berapa nih naiknya ke sini gitu ya. Nah, teman-teman tinggal kurangkan aja 28,64 ya dikurangkan dengan 9,68 kemudian dibandingkan terhadap siapa? Dibandingkan terhadap si panjang akarnya gitu ya. Ya langsung aja panjang akar tanpa ppm berapa? 9,68. Nah, kemudian jangan lupa hasilnya dikalikan 100%. Nah, nanti teman-teman ketika hitung ini akan mendapatkan hasil 195, sekian atau bisa kita buatkan 196%. Nah, jadi di opsi ini sebenarnya tidak ada tanda koma teman-teman ya. Nah, ini murni sebenarnya adalah ratusan. Nah, yang paling tepat adalah 196% gitu ya. Nah, nanti teman-teman boleh hitung ya. Next ke soal yang kedua. Komplek Aradia Smart City memiliki jalan untuk parkir mobil yang sangat panjang dan sempit. Penghuni dapat memarkir mobil di sana, tetapi untuk keluar hanya bisa dilakukan dengan cara mundur. Jadi mungkin kalau kita gambarkan seperti ini ya, parkirannya itu dia mentok dan sangat sempit sehingga di sini hanya bisa satu mobil gitu ya. Misalnya ini masuk. Kemudian kalau misalkan dia keluar, itu hanya bisa dilakukan dengan cara mundur. Artinya apa? Artinya orang yang masuk pertama dan ketika ada mobil selanjutnya masuk, orang yang pertama masuk itu akan bisa keluar setelah mobil-mobil yang terakhir masuk itu keluar gitu ya. Jadi kalau ini mobil pertama masuk, ini yang kedua masuk, nah mobil satu yang nggak bakal bisa keluar sebelum mobil kedua keluar kan, logikanya seperti itu. Nah, di sini ada tabel di mana di sini ada hari, kemudian jumlah mobil yang keluar, jumlah mobil yang masuk dan pemilik mobil urutan masuknya gitu ya. Langsung aja kita cek mobil siapa saja kah yang parkir di hari Jumat. Di hari Senin itu yang masuk siapa? Dian, Budi ya. Berarti kita tuliskan saja Dian dan Budi ya. Kemudian di hari Selasa itu enggak ada satu yang keluar, berarti Budinya hilang. Kemudian 3 masuk nih, Katie, Benny dengan Roy. Katie, Benny dan Roy. Kemudian di hari Rabu ada 2 yang keluar, artinya 2 orang yang terbelakang keluar, masuk 1 orang cuma Desi ya. Ini simpel teman-teman ya. Langsung di hari Kamis itu nggak ada yang keluar sama sekali ya. Berarti udah biarin. Di hari Jumat Vina dan Rosa ya. Vina dan Rosa. Kemudian di hari Jumat terakhir ada 3 yang keluar, yaitu orang yang terakhir masuk dia akan keluar terlebih dahulu ya, dan masuk 1 orang yaitu Virgo. Berarti teman-teman tinggal lihat saja siapa yang masih tersisa di hari Jumat, yaitu dia, Katie dan Virgo. So simple banget, jawabannya adalah optionnya B. Oke, soal yang terakhir di sini ada suatu toko ponsel, harga resmi ponsel X ya, merek X ini adalah 10 juta dan toko memberi diskon 20% ya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada diskon yang harga resminya itu adalah 10 juta, diskon 20% ya. Diskon 20% berarti dikurangin dengan 2 juta. Berarti harganya adalah berapa? 8 juta ya. Nah, kemudian
ponsel tersebut juga dapat dibeli dengan cara diangsur setiap bulan dengan besar yang sama mulai bulan kedua, dikenakan bunga tunggal 6% per tahun dan uang muka minimal. Nah, jadi kalau nyicil ya gitu, itu wajib ada DP. DP-nya itu berapa? 10%. Atau dalam artian berarti 1 juta ya dari harga resmi ya. Nah, kemudian di sini juga menyediakan anti gores 150.000 dan casing 90.000. Pertanyaannya simple. Jika Pak Budi membeli ponsel dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali, angsuran yang dibayarkan adalah berapa ya? Nah, teman-teman, di sini Pak Budi itu membawa uang sebesar 1.500.000 teman-teman ya. 1.500.000 ini akan dibelikan kepada ponsel gitu ya. Nah, artinya apa? Kasusnya di sini. Nah, kita sebut ya kasus gitu ya. Pak Budi ini ingin membeli ponsel dengan uang muka minimal dan mengangsur sebanyak 20 kali. Oh, oke. Di sini berarti tidak ada info 1.500.000 teman-teman ya. Memang ini murni Pak Budi itu dia nggak bawa uang sama sekali, tapi dia pengen tahu. Kalau misalkan Pak Budi itu membayar uang muka minimal, berarti nyicil ya. Kita pasang di sini DP 1 juta, berarti harganya tinggal berapa nih? Utangnya berapa nih? 10 juta dikurangin diskon 2 juta, dikurangin dia udah bayar DP 1 juta, berarti utangnya itu kan asumsinya adalah 7 juta. Berarti utangnya tinggal berapa? 10 dikurangin 2 juta, dikurang 1 juta adalah 7 juta ya. Nah, 7 juta. Nah, pertanyaannya kalau dia ingin menyicil ya sebanyak 20 kali, maka berapa yang dibayarkan? Ya udah, kalau nyicil jangan lupa ada bunga ya. Nah, teman-teman harus hitung dulu bunganya. Bunganya itu adalah utangnya berarti 7 juta dikalikan dengan suku bunganya per tahun adalah 6%. Berarti kalau 20 kali nyicil ya 20 kali angsuran ya, dikali 20 gitu. Jadi kita hitung ini coret nolnya 2, 100. Ini juga kalau kita kalikan ya, ini kan 6%. Jangan lupa karena ini masih bulan teman-teman ya, kita harus ubah ke tahun karena suku bunganya per tahun, tinggal dibagi 12 ya. Coret nolnya 2, kemudian ini 6 kali 2, 12, tinggal 12 coret. Berarti tinggal berapa nih? Nolnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 700.000 ya. Nah, ini bunganya. Sehingga utang total ya, utang plus bunga. Nah, ini yang harus dibayarkan oleh si Pak Budi adalah 7 juta ditambahkan dengan bunganya 700.000, yaitu 7.700.000. Nah, mau dicicil 20 kali. Ya udah, berarti cicilan per bulan tinggal dibagi aja 20 ya. 7.700.000 dibagi 20 kali nyicil. Berarti coret-coret 77 dibagi dengan 2 adalah 38,5 dikalikan dengan 100.000 artinya 385.000 ya, dikalikan dengan ini. Nah, sehingga sekarang kita dapatkan hasilnya itu adalah ini 3,85 ya. 3,85 kali 100.000 adalah 385.000 per bulan ya, atau per sekali nyicil. Jawabannya adalah option yang B. Nah, di sini kakak sediakan 1 soal latihan, silahkan kalian coba kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.